Shalom saudaraku. Apa kabar Anda pagi ini? Kiranya berkat dan lindungan Tuhan menjadi bahagian kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu setiap hari dalam hidup kami. Ya Bapa, pada pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami, sehingga kami akan semakin dekat dengan Engkau. Berkati para pemirsa yang sedang mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, usaha, dan kesehatan mereka. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam perjalanan hidup Kristen, konsep penguasaan diri memegang peran yang sangat penting. Penguasaan diri bukanlah sekadar tentang mengendalikan tindakan atau emosi kita, tetapi lebih dari itu, merupakan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kasih Kristus. Dalam Alkitab, kita diberi banyak contoh tentang pentingnya penguasaan diri. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 9, ayat 25, berkata, "Setiap orang yang bertanding dalam perlombaan menahan diri dalam segala sesuatu, mereka melakukan itu untuk memperoleh suatu kalung yang layak dipakai, tetapi kita untuk menerima kalung yang tidak layak dipakai." Kita dipanggil untuk menahan diri, bukan hanya demi penghargaan duniawi, tetapi demi hadiah kekal yang Allah janjikan bagi mereka yang setia. Penguasaan diri mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mampu mengendalikan pikiran dan kata-kata kita. Dalam Efesus 4, ayat 29, kita diperingatkan untuk tidak mengeluarkan perkataan yang buruk, tetapi yang baik, yang dapat membantu orang lain membangun iman mereka. Ini menunjukkan bahwa penguasaan diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, penguasaan diri melibatkan pengendalian terhadap dorongan daging kita. Galatia 5, ayat 22 dan 23, mengajarkan tentang buah roh, yang salah satunya adalah kekuatan diri atau penguasaan diri. Ketika kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan mampu menolak godaan daging, dan hidup dalam kesucian. Yang terakhir, penguasaan diri juga melibatkan pengelolaan waktu dan bakat yang Allah berikan kepada kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki, dan itu memerlukan kedisiplinan diri dalam pengelolaan sumber daya yang telah kita terima. Saudaraku, bayangkan sebuah stadion sepak bola yang dipenuhi dengan ribuan penonton yang bersemangat. Di tengah lapangan, seorang pemain sepak bola yang dikenal oleh semua orang, bahkan mereka yang bukan penggemar sepak bola sekalipun, berdiri dengan anggun. Dengan rambut pirang khasnya yang selalu teratur, ia menatap lapangan dengan tatapan fokus yang mempesona. Pemain itu adalah David Beckham, seorang pemain sepak bola dunia yang tak hanya dikenal karena kemampuannya yang luar biasa di lapangan, tetapi juga karena gaya dan karismanya yang menawan di luar lapangan. Ketika bola berada di kakinya, ia mengalir seperti air. Setiap sentuhan, setiap umpan, dan setiap tendangan bebasnya memiliki keanggunan dan kepresisian yang membuat penonton terpukau.
Namun, kehebatan Beckham tidak hanya terlihat dalam kemampuannya sebagai pemain sepak bola. Di balik sorotan lampu stadion, ia juga menunjukkan penguasaan diri dan keteladanan yang luar biasa. Sebagai seorang atlet terkenal, ia memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Dan Beckham menggunakan platformnya untuk hal-hal yang lebih besar dari sekadar sepak bola. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan menyumbangkan waktu serta uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik sebagai duta UNICEF, mentor, atau inspirator bagi generasi muda, Beckham tidak pernah ragu untuk memanfaatkan ketenarannya untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang persaudaraan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Ingat, orang yang menguasai dirinya lebih kuat daripada orang yang menaklukkan 1000 orang di medan perang. Sebagai seorang pemain sepak bola terbaik, David Beckham tidak hanya memenangkan trofi dan penghargaan, tetapi juga hati jutaan orang di seluruh dunia. Kehadirannya di lapangan tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, penguasaan diri, dan kebaikan. Dalam semua hal ini, Kristus adalah teladan sempurna bagi kita. Dalam hidupnya, dia menunjukkan penguasaan diri yang sempurna, tidak pernah tergelincir dalam dosa atau nafsu yang merusak. Melalui kasih-Nya dan kuasa-Nya, kita juga dapat mencapai penguasaan diri yang setara. Jadi, marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat memperkuat penguasaan diri kita dalam iman kita. Melalui doa, pembacaan Alkitab, komunitas gereja, dan keterlibatan dalam pelayanan, kita dapat tumbuh dalam kekudusan dan kesempurnaan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan dengan penguasaan diri yang diperkuat oleh iman, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di dunia ini, memuliakan nama-Nya dalam segala hal. Amin. Saudaraku, sebelum mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Pada pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, usaha, dan kegiatan pada hari ini. Kiranya lindungan dan tuntunan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Memberkati kami dalam kehidupan pribadi kami, memberkati untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit, dan memberkati dalam masa tua mereka. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.